Bertumbuh di dalam iman dan karakter untuk kelas 6 SD. Laporan ilmu kedokteran. Bacaan Alkitab terdapat dalam Markus 8 ayat 22 sampai 25. Fokus pelajaran. Pelajaran ini adalah tentang seorang miskin yang kehidupannya berubah oleh sebab beberapa temannya membawa dia bertemu dengan Yesus. Cari tahu mengapa terjadi dan bagaimana. Dan siaplah untuk menjelaskan perbedaan di antara bertemu dengan Yesus secara singkat dan benar-benar dapat mengenal Dia. Adik-adik semua, inilah ceritanya. Kota Bethsaida adalah terletak di ujung utara Danau Galilea, sedikit ke timur dari tempat di mana Sungai Yordan mengalir ke danau. Di kota itu tinggallah seorang buta yang bukan seorang Yahudi. Suatu hari yang sangat beruntung dalam hidupnya, sahabat-sahabatnya membawa dia kepada Yesus. Yesus membawa orang buta ini dengan tangannya dan membiarkan dia keluar dari desa itu. Di sana orang-orang melihat dia menggunakan air ludah pada mata orang buta ini. Orang-orang percaya bahwa air ludah itu yang menjadi obat. Tetapi tentu saja tidak ada orang yang telah mengobati orang buta dengan air ludah. Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu dan bertanya kepadanya, apakah dia dapat melihat sesuatu? Kemudian orang itu membuka matanya. Cahaya memasukinya, dia dapat melihat. Saya melihat orang, mereka kelihatan seperti pohon, tetapi berjalan. Seketika itu dia berlari dengan penuh kegembiraan dan berteriak, "Aku dapat melihat, aku dapat melihat." Dan orang bisa saja bertanya, "Ada apa? Ada apa?" "Oh, aku bisa bertemu Yesus. Aku bertemu Yesus." Dia bisa saja mengatakan kepada mereka, dan dia memberikan aku penglihatan kembali. Hanya melihat terang dan gerakan sangat membuat dia gembira. Tetapi dia tidak lari. Yesus masih ada di sana, dan dia menjamah kembali matanya. "Dapatkah engkau melihat sesuatu sekarang?" Dia bertanya. Pada saat orang itu membuka matanya, dia dapat lebih melihat. Bukan lagi bayangan yang bergerak, dia melihat matahari bersinar pada wajah orang-orang. Dia benar-benar dapat melihat pohon bergoyang ditiup angin. Itu adalah pemandangan yang indah. Warna bayangan, garis dan semua benda-benda sekarang jelas terlihat. Penglihatan mata orang itu dipulihkan sepenuhnya. Dan di sana dia dapat melihat seorang yang telah menjadikan dia dapat melihat, yaitu Yesus. Adik-adik semua tahu betapa bahagianya dia karena dia tidak pergi begitu saja waktu matanya terbuka dan dapat melihat samar-samar. Mungkin dia mengikuti perintah Yesus dalam Markus 8 ayat 26. Mungkin juga tidak. Nampaknya, apakah dia telah bertemu dengan Yesus? Mungkin saja dia berkata, "Bukan hanya saya bertemu dengan dia, saya mengenal dia. Dan dia telah membuat suatu perubahan yang besar di dalam hidup saya. Saya ingin supaya kalian juga bisa bertemu dan mengenal dia juga, yaitu Yesus Kristus." Nah, jadi sekalian, sekarang kita datang di halaman catatan. Nomor 1. Di situ dituliskan, gurumu akan memberikan secari kertas untuk melengkapi cerita Alkitabmu. Nah, karena kita belajar daring, jadi secari kertas itu adik-adik siapkan sendiri saja di tempat tinggal masing-masing ya. Yang kedua, tertulis, carilah tempat di mana mujizat pada Markus 8 ayat 22 sampai 25 terjadi. Tulislah judul mujizat di tempat yang sudah disediakan, yaitu secari kertas yang adik-adik sudah siapkan tadi di nomor 1. Ya? Oke. Nah, adik-adik semua, pertanyaan berikutnya ada 5 pertanyaan. Apakah yang engkau pikirkan? Ada 5 pertanyaan yang kalian harus jawab. Jawabannya
harus tertulis. Pertanyaan pertama, sesudah kejadian dalam Markus 8 ayat 25, pemikiran apa yang orang itu buat terhadap kuasa penyembuhan Yesus? Pertanyaan kedua, alasan apa yang engkau dapat berikan pada nasihat yang Yesus berikan dalam Markus 8 ayat 26? Pertanyaan ketiga, bagaimana orang buta dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26 menjelaskan perbedaan antara bertemu dengan Yesus dan mengetahui tentang Dia? Pertanyaan keempat, jika engkau seorang buta, siapa orang yang engkau ingin temui? Pertanyaan kelima, apakah engkau berpikir engkau akan mengenali Yesus jika engkau melihat Dia? Bagaimana engkau sanggup mengatakan bahwa itu adalah Yesus? Selanjutnya kita datang ke proposal proyek. Untuk proposal proyek, sediakan sebuah tes mata. Pada tes mata itu, taruhlah satu pertanyaan tentang pengertian tentang Yesus. Baris pertama harus ditulis dengan huruf yang lebih besar. Setiap baris berikutnya harus dalam huruf yang lebih kecil. Lihat contoh di bawah. Berilah judul pengujian mata. Buatlah minggu pemulihan. Pilihlah seseorang untuk perlakuan khusus selama minggu itu. Mungkin orang yang engkau tidak begitu kenal atau seseorang yang sering diabaikan. Jangan biarkan orang itu mengetahui bahwa engkau telah memilih dia. Untuk persiapan dalam minggu itu, buatlah spanduk besar digantungkan pada ruangan atau di pintu ruangan kelasmu. Tetapi karena ini berbentuk daring, adik-adik semua boleh gantungkan itu di pintu tempat tinggalmu. Untuk seseorang yang kalian pilih, boleh kalian pilih di tempat tinggalmu, adik atau kakak, orang tua, atau siapa saja yang ada di lingkunganmu. Tuliskan minggu pemulihan sebagai judul. Taruhlah saran pada spanduk. Nah, adik-adik semua, mungkin engkau bisa mengambil murid yang lain di sekolah untuk berpartisipasi. Ikutlah saran ini. A. Mulaikan setiap hari dengan doa untuk orang itu. B. Berikan bantuan yang serius. C. Katakan yang baik tentang orang itu kepada orang lain. D. Buatlah daftar khusus tentang kualitas kebaikan orang itu. E. Jangan katakan hal yang buruk apapun tentang orang itu. Nah, adik-adik sekalian, setelah itu pada akhir pekan nanti, diskusikanlah cara tes matamu itu tentang perubahan yang terjadi terhadap orang itu ya. Diskusinya lewat daring ini, caranya adik-adik semua boleh mengirim suara lewat daring messenger, kemudian kita bisa saling tanya jawab. Boleh juga lewat Zoom, maka kita akan tanya jawab lewat Zoom. Akhir pekan nanti, oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom.